sosok manusia yang begitu sangat sempurna dalam segala halnya, sehingga beliau tentunya menjadi qudwah buat kita, teladan buat kita. Bahkan sesungguhnya apa yang beliau lakukan adalah demi cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita pun bisa membalas cinta beliau, sehingga kumpul nanti di akhirat dua orang yang saling mencintai dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, kita melanjutkan pada bacaannya. Saya juga sudah lupa. Al-awalu an-niyatu bil qalbi fala yajibu an-nutqu biha bil lisani lakin yusannu li yu'awina lisanul qalba wa la abrata bi nutqil lisan. Al-awalu bermula rukun dari rukun-rukun yang sholat yang dalam kitab Safinahnya 17. Ya, yang kemarin kita bahas ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 19. Ya, makanya kita agak apa ya, kesulitan ketika berapa jumlah rukun sholat ketika itu kita buat sholat anak, apalagi anak kelas 6, apalagi rumahnya ada taklim ngaji gitu ya. Jadi guru-guru nyerangnya beda gitu. Tapi kalau mengacu kepada buku pelajaran mungkin ada pembatasan. Jadi yang pertamanya apa? Aniyatu, niat ya. Jadi niat ayat tegasnya bil qalbi, yang namanya niat itu dengan hati. Jadi pemaparan gambaran dari niat itu terjadinya di dalam hati. Fala yajibu nutqu biha bil lisan, maka tidaklah wajib nutqu oleh mengucapkan biha dengannya lidah, dengannya niat bil lisan dengan lidah. Jadi lidah kita tidak berkewajiban untuk melafazkan usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bukan niat. Itu namanya talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Sehingga ketika orang sholat langsung takbir sementara hatinya niat untuk sholat, hati dalam takbirnya itu berisi niat, maka tetap sah sholatnya. Lalu kenapa kita baca juga? Karena dianjurkan. Lakin yusannu, tetapi melafazkan itu niat, talaffuz bil lisan yusannu, disunahkan. Jadi hukumnya sunnah kita baca usolli. Terlebih-lebih ketika kita sholat, banyak bacaan yang kita baca di situ. Masing-masing guru terkadang memberikan tuntunan yang beda-beda. Tapi selama masih ada tuntunannya, maka selayaknya kita pakai. Ya, betul. Di apa diantaranya ya kita biasanya yang suka baca Al-Falaq, surah Anas ya, baca di situ. Kemudian kalau Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain menjelaskan baca zikirnya 10-10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, ya Allahu Akbar 10, baru usolli. Kita apalagi jadi imam maksudnya ya, imam ngapain dia semua mudah banget. Karena ya nggak biasanya ya kita pakai biasanya tarfun ada apa yang udah biasa kerjain kemudian kerjain jadi permusuhan. Satu, yang kedua daf'ul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika kita pakai itu ternyata masalah jadi rusak, dia sholatnya beda, dalam baca apa baik misalnya jadi fitnah, maka prioritasnya ditinggalkan saja, tinggal di rumah aja dah. Kalau lagi sholat yang lain, kita sholat sendiri, kita baru baca yang tadi. Nah, melafazkan usolli jadi bertambah kalau kita kerjain, justru malah umumnya orang di kita baca. Sekarang umpama kita langsung takbir baik gak usolli, kayaknya di masyarakat kita resah. Itu orang mana, aliran mana, takbir gak kecil usolli gitu. Nah, itu belum benar ya. Apa yang sudah berjalan berlangsung ketika itu kebaikan jangan ditinggalkan. Apalagi kita selaku orang yang kadang ditiru sama orang lain, maka kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan haram apa yang sunnah dan biasa dilakukan di tempat itu ditinggalkan ketika itu berjamaah.
Kenapa haram? Sebab nanti ikutan dari yang lain. Ustaz dan Nabi kagak ngajain, Ustaz nggak ngajain, jadi contoh kagak ngajainnya, bukan ngajainnya. Jadi usolli tetap kita laksanakan. Satu, karena memang disunahkan. Kedua, tadi ada ketika kita tinggalkan menjadi fitnah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang kita lakukan menjadi contoh buat orang yang ada setelah kita. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Liyu'awinal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah kita akan hati kita. Maknanya apa? Ketika orang yang satu niatnya lengkap, yang kedua apa ketentuan sholat yang dia sedang atau akan langsungkan terbaca, nggak mungkin beda hatinya. Contoh, ketika orang usolli fardhu zuhri, maka pastinya orang itu sholatnya sholat Johor, nggak mungkin hatinya niat sholatnya asar. Kecuali kalian lagi ngelamun, usolli kemana, hatinya kemana, gitu ya. Jadi kenapa itu disunahkan? Karena tujuannya adalah apa yang dibaca dengan lidahnya menolong daripada hatinya. Wala ibrata binutkil lisan, maka tidak ada gambaran dengan mengucapkan dengan pengucapannya lidah. Binutkil lisan, dengan pengucapannya lidah. Jadi tidak ada ketentuan itu merupakan syarat ataupun rukun. Bi'ilabi ma fil qalbi, ya. Jadi kalau orang ketentuan pengucapannya dengan lidah, la ibrata bil lisan, tidak ada pemaparan syarat yang ada di dalam lafaz usolli yang diucapin. Mau usollinya lengkap, mau kagak lengkap, ya. Mau kebawa 3 daripada syarat niatnya ataupun tidak terbawa, itu tidak pengaruh. Contoh, usolli zuhra arba'a raka'atin, panjang, ternyata fardunya kelewat, nggak masalah, karena itu hukumnya sunnah. Beda nanti bikhilafi ma fil qalbi, berbeda dengan apa yang dimaksudkan yang diniatkan di dalam hati. Sebab apa? Sebab apa yang ada di dalam hati niatnya itu minimal 3 muatan yang harus ke bawah. Ya, dalam kitab ketentuannya ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Pertama qasodnya apa? Contoh melafazkan bahasa Indonesia karena niat di hati, saya sholat, itu qasad namanya. Ngapain? Saya sholat, jadi qasodnya itu. Yang kedua ta'arud, ya. Ta'arud itu apa? Hukum dari sholat yang dikerjakan itu apa? Fardu. Maka ada yang dalam ta'arud, ada yang disebutnya al-fardiyah. Jadi saya sholat 1, yang kedua fardu 2. Ketiganya ta'yin. Ta'yin itu penentuan nama sholatnya. Ini wajib ada. Saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar, saya sholat fardu maghrib. Itu semua sholat wajib mesti 3 memuatnya. Ya. Hal lain yang kita tambahkan fardu maghrib selesai, misalnya 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, maka itu penyempurna dari niat kita. Ya. Kenapa penyempurna? Karena seandainya itu tidak terbawa tetap sah. Hatinya cuma niat ini, saya sholat fardu zuhur, baru ya lafaznya, ya, itu sah. Kenapa? Karena 3 ini yang menjadi syarat kesahan daripada sholat kita. Tambah 1, jika satu orang itu kondisinya sebagai makmum, maka dia mesti ada pengikat antara dia dengan imamnya. Maka ditambahin di situ, saya sholat fardu maghrib jadi makmum, itu 4 muatannya. Sisanya yang kita tambah-tambahin itu hukumnya sunnah. Cuma tambahan ini kalau salah nambahinnya nggak sah. Contoh, saya sholat fardu maghrib 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Apa yang salah? Jadi makmum 4 rakaat itu salah. Masa maghrib 3 rakaat yang harusnya 3 rakaat nyebutnya 4 rakaat, salah. Nah, jadi masalah niatnya. Walaupun nyebutnya itu hukumnya sunnah di hati kita, memuatkannya, tetapi ketika salah nggak sah. Kemudian ada lagi yang makmumnya bawel. Saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, jadi makmumnya si fulan atau jadi makmumnya si Zaid.
Ternyata yang imamnya bukan si Zaid, itu juga jadi masalah. Walaupun kalau memang pas orangnya benar ya sah, ya. Tapi kalau umpama dia salah orang, ternyata bukan si Zaid imamnya, nggak sah sholat karena mengikat kepada seseorang yang sebenarnya dia bukan jadi imamnya. Ya. Jadi niat di hati itu paling tidak muatannya harus ada tiga. Satu ada kosotnya saya sholat, kedua ada ta'arudnya fardu, kemudian ada ta'yinnya nama sholat. Kalau jadi makmum wajib niatnya jadi makmum atau bangsa lain yang sepadan dengan itu, ngikut imam boleh. Yang kedua, kalaupun imam tidak wajib niat jadi imam ketika dia bukan imam sholat Jumat. Imam Johor nih, saya sholat pada Zohor di 4 rakaat ada kiblat karena Allah Ta'ala, tunaikan Allah Ta'ala atau bahasanya tanpa menyebut lafaz imam, sah sholat imam tersebut, tapi dia hukumnya tidak berjamaah karena dia tidak jadi imam. Tapi kalau Jumat walaupun imam tetap dia wajib niat jadi imam. Saya sholat waktu Jumat menghadap 2 rakaat menghadap kiblat jadi imam, wajibnya jadi imamnya. Kenapa? Karena Jumat itu tidak sah kalau dilakukan tidak berjamaah. Maka ketika imam tidaknya jadi imam, berarti imamnya sholatnya tidak berjamaah, maka sholat Jumat si imamnya tidak sah. Bagaimana kita yang nggak tahu imam sah dasarnya? Itu bukan urusan kita, urusan imam. Karena tadi yang dibacakannya adalah masalah hati. Ya, jadi itu. Jadi niat jadi makmum hukumnya wajib jika seseorang itu memang jadi makmum. Niat jadi imam itu tidak wajib kecuali ketika dia jadi imam sholat Jumat. Ya, jadi ada 3 untuk syarat isi daripada niat itu. Kana wa dzurra bi qalbihi wa sabaqa lisanu ila ghairi. Kan seperti nawa niat dia orang az-zuhra akan sholat zuhur ya qalbihi dengan hatinya, tapi wasabaqo dan ketelonjok lisanuhu oleh lidahnya ila ghairihi kepada selain johor. Dia sholatnya sholat apa? Sholat johor. Otomatis hatinya niatnya apa? Niat johor. Tapi yang salah lidahnya. Tahu sholatnya johor, sholatnya usolli fardhu asri dan seterusnya. Tapi hatinya tetap niatnya ya sholat zuhur. Sementara itu memang sholat zuhur itu sah. Jadi tidak mempengaruhi apa yang diucap itu terhadap kesahan niat dan sholat seseorang. Sholatnya apa yang dilafazkan. Wa yajibu qarnun niyati bi takbiratul ihrami, dan wajib qarnu membarengi aniyati niat dengan takbiratul taharrumi takbiratul ihram. Nah, nanti insya Allah ada istilah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Ya. Jadi yang penting insya Allah berdasarkan panduan di guru kita, niatnya kita sudah bareng dengan takbiratul ihram. Karena apa? Karena niat kita adanya di dalam takbiratul ihram. Kenapa namanya takbir? Kenapa namanya ihram atau taharrum? Takbir otomatis karena lafaznya Allahu Akbar. Maka tidak boleh ada lafaz yang digunakan itu dengan bentuk lain. Allah punya asmaul husna, bukan cuma Allah tapi ada Ar-Rahman, eksan ganti Ar-Rahmanu Akbar, nggak sah. Karena lafzul jalalah mencakup dari nama Allah yang seluruhnya ada 4.000 asma Allah, banyak. Nah, 1.000 hanya Allah yang tahu, 1.000 ada di Lauhul Mahfuz, 1.000 diketahui oleh para malaikat, yang 1.000 ada pada 4 kitab, 300 pada Injil, 300 pada Taurat, 300 pada Zabur, 100 pada Al-Quran. Kita tahunya 99, satunya rahasia Allah, yang jelas ada 100 dalam Al-Quran. Satu biar rahasia Allah. Makanya ada yang duga-duga ada lafaz lain, oh ini bagian dari Asmaul Husna, ada yang lain. Nah, jadi tetap lafaz Allahnya nggak bisa diganti. Yang kedua, lafaznya akbar nggak bisa diganti dengan madah atau bentuk lain.
Akbar sama dengan a'zam. Jadi nggak bisa Allahu a'zam, nggak bisa. Yang lain kita mau ngapain berubah ya gitu. Makanya nanti apa masih itu ya tetap gitu. Kedua, selanjutnya jangan ada bentuk lain yang memisahkan antar dua kalimat. Contoh, Allahu wa. Nah, wa padahal nggak ada waw. Kadang-kadang maaf di awam kadang-kadang terjadi Allahu Akbar pakai waw dan seterusnya ya. Kemudian kenapa namanya ihram atau taharrum? Dinamakan takbirah taharrum dalam kitab ini nyatanya taharrum. Kenapa? Karena sesuatu yang halal sebelum sholat, ketika orang melafazkan takbir tersebut menjadi haram hukumnya. Ngomong, mengucap, takallum, berbicara dengan orang, dengan manusia itu halal. Tapi ketika orang sudah melafazkan Allahu Akbar takbiratul ihram, haram hukumnya berbicara dengan manusia. Walau dengan bahasa Arab, walau dengan bahasa Quran, tapi ketika tujuannya bicara dengan manusia, haram dan dapat membatalkan sholat. Contoh kasus, ketika seorang imam salah, nanti salah ada dua kejadian. Misalnya imamnya sholat subuh lupa sama kunut. Ketika lupa sama kunut, imamnya berusut, dia turun langsung sujud. Makmum bilang, mengucap subhanallah. Ketika hati si makmum mengucap subhanallah, ngingetin imam bahwa imam lupa kunut, batal sholatnya. Kenapa? Nggak boleh komunikasi antara seorang yang lagi sholat dengan orang lain walaupun imamnya. Bagaimana caranya? Boleh dua opsi. Satu, semata-mata niat zikir, atau niat zikir sambil ngasih tahu. Kalau di awam umumnya ngasih tahu ya, dan beberapa kitab menjelaskan itu batal. Jadi jangan baca subhanallahnya saja, tapi qasodnya apa? Qasodnya maksudnya baca Quran, baca tasbih, zikir juga sekaligus i'lam, ngasih tahu. Kedua, selanjutnya juga baca Quran. Tuh imamnya lagi kayak lakum dinukumnya lama amat ini ya. Walana ulantum, muter di situ. Kita membukain fatah namanya, membukakan, tapi membukakannya maksudnya i'lam, ngasih tahu bahwa bacaannya seharusnya itu. Maka itu pun menyebabkan batal karena ada i'lamnya ya. Untuk itu barangkali dulu di pondok-pondok pernah, jadi saya hanya mengulas apa yang dulu menjadi masa lalu ya. Tapi ingat ya, masa lalu jangan biarkan berlalu gitu. Kadang-kadang rumusnya yang lalu biar berlalu, kita buka aja lembaran baru. Itu yang tertentu aja. Kalau hal-hal ilmu insya Allah. Lanjut. Li'annaha, karena semuanya ia takbiratul taharrum, awal wajibati sholati, awal permulaan wajibati kewajiban as-sholati yang ada dalam sholat. Jadi kalau ada makna tambahan-tambahan yang tanya ya, sebab dibahasnya nanti pada nanti Imam Ma'ani dan sebagainya ya. Jadi takbir itu adalah kewajiban pertama orang ketika orang itu melakukan sholat. Kewajiban di sini dalam sholat identik dengan rukun. Bisa sebutannya rukun, bisa kewajiban, bisa sebutannya kewajiban. Wa'lam anna lahum muqaranatan hakikatan. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna bahwasanya lahum ada bagi mereka para ulama muqaranatan hakikatan, ada istilah muqaranah hakiki. Apa bahasa kiranya? Bareng secara hakiki, wastihdaran hakikiyah, dan hadir secara hakiki.
wa muqaranatan urfiyatan, dan barang secara adat. Wal istihdaran urfiyah wal istihdar urfiyah, dan istihdar atau hadir secara urfi. Ijmalaya ini yang gabungan keduanya. Apa itu muqaranah hakiki? Wal muqaranatul hakikiyatu, dan bermula makna dari muqaranah hakiki ba'da istihdar hakiki, setelah hadir secara hakiki, wa urfiyatin urfiyah, ba'da urfi, setelah hadir secara urfi. Ini kalau muqaranah itu bareng, apa maknanya bareng bagi kita? Langkah kayak ini 1, 2, 3 bareng, nah itu bareng. Itu namanya muqaranah hakiki. Dan ini buat kita khususnya Indonesia itu sulit buat muqaranah bareng. Kenapa? Ketika kita lafaz A dalam lafaz Allah, maka dalam lafaz A itu niat. Tuntasnya ujung dari lafaz itu adalah takbir roh, maka takbirnya selesai, niatnya selesai. Bisa begitu? Enggak. Maka kita nanti kembali ke masalah muqaranah urfi. Apa muqaranah urfi? Selama takbirnya tidak tuntas kita isi di dalam, maka namanya muqaranah urfi. Kita niat di mana? Lapangan Allah. Di situ kita niat, berarti barang. Tapi barangnya maknanya barang secara urfiyah atau adatnya. Ya, jadi itu. Jadi apa yang kita lakukan itu namanya muqaranah atau barang, tapi barangnya secara urfi. Nah, barang secara urfi ini akan berdampak kepada perbuatan sholat lainnya. Contoh aja ya saudara, kasus. Contoh kasusnya, orang umumnya terjadi ketika dia diri turun Allahu Akbar, imamnya turun sujud. Umumnya imam udah sujud dia turun, apa imam lagi turun sujud dia turun? Umumnya gimana? Ketika imamnya Allah sujud belum sampai, pada umumnya makmum ikut ngebrusuk turun. Itu hukumnya muqaranah urfiyah. Apa dampaknya? Dalam kitab Asy-Syifa ini dijelaskan, di kitab lainnya dijelaskan, orang yang membarengi imam dalam rukun fi'liyah maka hukumnya makruh dan dapat membatalkan fadilah dari berjamaahnya, khususnya perbuatannya. Karena nanti ulama ada yang mendapatkan berjamaah mana contohnya gini. Ketika dia barangnya di mana? Ruku, maka rukunya tidak kali 25 atau tidak kali 27 lagi. Kenapa? Karena dia ngebarengin imamnya. Bareng di mana kan imamnya udah turun. Iya, udah turun tapi belum sujud. Yang namanya ngikut imam sampai ke tempat sujud baru kita diri turun untuk sujud, baru namanya tidak muqaranah. Ada lagi tadi maknanya istihdar. Apa istihdar? Ayo dibaca. Kalau wafat dari kita ya, istihdar ini simpulannya. Istihdar itu ketika kita takbir sholat digambarkan dalam kepala kita semua dari awal sampai akhir. Itu namanya istihdar. Ya, itu pemaparan. Jadi istihdar itu adalah ayastahdira fi dzihnihi zatas shalah, bahwa orang menghadirkan dalam hatinya zatiyah dari sholat yang dia kerjain. Pokoknya adalah kita takbir lagi sholat gitu ya, karena kita belum ke arah sana. Baik, itu saja. Kalau antumnya lain nanti saya. Insya Allah kelanjutannya nanti arkanuha salah satu asyam ya. Lalu bagaimana kebiasaan dengan itu? Biasa itu belum tentu benar, gitu ya. Tetapi dampaknya tidak sampai membatalkan sholat. Jadi nggak sholatnya batal? Enggak, makruh aja. Kan belum tahu, ya nggak makruh belum tahu. Gitu.
Jadi kalau orang imam turun sujud Allahu Akbar, baru kita ngirim Allahu Akbar. Kalau imamnya belum berarti belum selesai, belum sampai, berarti kita jangan lakukan dalam ruku. Kenapa? Ruku atau sujud dan lainnya. Kenapa? Karena hukumnya nanti muqaranah urfiyah, ngebalangin secara uruf atau adat. Udah langsung banget. Terus terima kasih. Mohon maaf, mohon ridhonya kalau ada penjelasan yang kurang pas ya, atau gaya ngomongnya kayak gini, mohon maaf ya. Bila taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.